kasus perbankan yang diretas sampai parah kan. Nah itu kita bisa jawab sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sebetulnya bukan industri perbankan aja yang rawan. Semua industri yang menggunakan teknologi informasi itu rawan. Oke. Karena udah gitu rawannya di samping itu juga adalah mereka udah saling terhubung. Saling terhubung dengan satu industri yang lain gitu ya. Karena pemanfaatan teknologi itu sudah dilakukan. Jadi sudah ada yang disebut dengan interconnectivity ya. Bayangkan seorang kepala negara bisa diretas. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak berfungsi kan. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia di Broadcast. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu isu pemberitaan yang cukup ramai beberapa minggu belakangan, yaitu Bank Syariah Indonesia yang dihack. Bukan hanya websitenya, tapi juga beberapa data nasabah dikabarkan dibocorkan oleh sang hacker. Dan beberapa data nasabah, terus juga data transaksi itu sempat bocor. Isunya demikian. Nah, kita akan berbincang mengenai seberapa penting sih keamanan data dan juga dana dari nasabah perbankan di Indonesia. Dan kalau kita flashback sedikit ya Sobat Bisnis, beberapa tahun belakangan ini kita sudah memasuki era digital, tapi dirasa-rasa banyak kasus-kasus peretasan, gak cuma di perbankan. Mungkin kalau Sobat Bisnis ingat beberapa waktu lalu ada Bjorka yang sempat ramai. Terus juga ada beberapa kasus nasabah bank yang juga sempat terkena malware dan dia kehilangan uang ratusan juta dari rekeningnya, tiba-tiba hilang. Nah, mungkin itu juga salah satu bagian dari yang namanya keamanan data dan juga keamanan dana untuk nasabah bank. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan lebih lengkapnya nih bareng sama Pak Ardi Suteja. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF ya Pak ya? ICSF. Oke Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kalau kita sebagai awal nih Pak nih bicara mengenai peretasan terhadap situs ataupun terutama kemarin ya Pak ya perbankan gitu Pak. Sebenarnya kalau melihat kasus demikian nih Pak nih, apa sebenarnya yang bisa dibilang melatar belakangnya? Apakah memang sang hacker itu memang ingin sekedar mencari uang dari meretas, atau memang ada hal-hal yang mungkin dia melihat oh ini data perbankan nih penting nih kita ambil aja ini, atau ada latar belakang lain sih Pak sebenarnya Pak? Wah itu kalau mau diceritain panjang ya. Mau versi yang panjang apa mau versi pendek ceritanya? Versi yang pendek mungkin Pak ya, biar padat, biar jadi gini, gampang gitu Pak. Kalau bicara peretas ya atau hacker ya, itu motivasinya ragam, artinya banyak ya. Ada yang motivasinya kalau dulu kita masih menganggap ada yang iseng, iseng, ada yang coba-coba, ya, ada juga yang istilahnya boleh dikatakan ada unsur dendam misalnya. Ada juga hacker yang melakukan kegiatan itu karena ada yang bayar. Ya, jadi dibayar untuk ngehack. Dibayar untuk ngehack ya, itu juga macam-macam motivasinya ya. Tapi yang sebagian besar peretas-peretas yang sekarang boleh dikatakan memiliki kegiatan ya terkait dengan Indonesia itu hampir sebagian motivasinya ekonomi. Artinya mereka melakukan kegiatan itu memang tujuannya ekonomi. Artinya pasti ada sesuatu di balik itu yang mereka ingin peroleh ya. Di samping mungkin juga ada yang bayar sebagai jasanya, makanya ada yang namanya as a service ya, jadi sebagai bagian dari jasa gitu ya. Ada juga yang mereka melakukan ya dengan meretas itu dengan tujuan ya tentunya macam-macam. Ada yang menipu ya, scamming ya, scam ya. Terus yang kemarin lagi heboh itu APK. APK ya. Tapi itu jumlahnya memang boleh dikatakan tidak seberapa ya dibandingkan kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini terjadi ya. Tapi itu juga boleh dikatakan mengganggu, menyebalkan dan menyusahkan orang banyak gitu yang model scamming itu, karena intensitasnya tinggi. Dampaknya juga kemana-mana. Dampaknya kemana-mana, buat orang resah, buat orang jadi khawatir, macam-macam lah. Jadi dampak psikologis ya itu ada, pasti ada. Namun kalau kita lihat ya, kegiatan ini sebetulnya kalau dibicarakan yang kita bilang hacker-hacker
yang mengganggu gitu ya, bahwa ini sebenarnya bukan sekarang, udah jadi dulu ya, udah ini, cuman bedanya kenapa sekarang mereka ini terlibat ya karena ada peran teknologi. Ya, semakin canggih teknologinya. Makin canggih, HP juga orang pakai HP semuanya, ada media sosial. Ya. Itu mempermudah mereka melakukan kegiatannya ya. Tapi di balik mereka juga ya, ada juga kelompok hacker yang boleh dikatakan sangat profesional ya. Mereka didukung oleh sumber daya pendanaan yang cukup kuat. Ada mungkin di belakang juga ada peran negara ya, di suatu negara, artinya politik ya. Ada politik ya dan sebagainya. Dan juga memang juga ada kelompok-kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Nah itu juga menjadi membuat internet ini semakin hari semakin boleh dikatakan, saya nggak bilang 100% aman ya, tapi kita mulai melihat bahwa ini ternyata ada hal-hal yang selama ini kita tidak mewaspadai ya. Ibaratnya kita ini hanya mau menikmati manfaat ya, terus kecanggihan teknologi di internet, praktisnya aja. Tapi kita lupa, kita memasuki sebuah hutan belantara yang lebat, isinya predatornya banyak. Nah itu kita lupa. Dan udah gitu predator kita nggak kenal lagi satupun. Nah itu itu keadaan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di dunia itu seperti itu. Artinya ketika kita masuk ke dunia digital sekarang ini Pak nih, terutama untuk keamanan perbankan Pak, apakah ibaratnya keamanan digital itu sendiri masih belum jadi prioritas Pak? Begini ya, di industri yang namanya Financial Service Industry (FSI) ya, atau kalau di gini banyak disebut industri keuangan atau perbankan ya. Sebetulnya tata kelolanya terkait dengan masalah keamanan cyber ya, ketahanan cyber itu relatif lebih baik. Ya. Sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Aturan mainnya juga sangat ketat. Ya. Namun juga biasa ini kan harus ngikutin perkembangan zaman. Seringkali yang namanya regulasi itu tertinggal. Dan kita tahu yang namanya teknologi itu kan berkembang pesat ya. Seringkali teknologi nggak ngikut gitu. Di samping teknologi juga kemampuan SDM yang membuat kebijakan juga seringkali tidak update. Tidak ngikutin modus-modus kejahatan ya, faktor resiko ya. Dan sebetulnya ya itu yang saya selalu katakan, kita nih lupa, kita sebenarnya masuk era digital itu bukan sekarang. Tahun 76 kita udah masuk era digital tahun 76 ketika kita masuk meluncurkan satelit kita pertama. Artinya kita sudah sadar bahwa itu akan mendukung. Persoalan sadar atau tidak saya nggak ngerti juga gitu. Tapi sejak tahun 76, sejak kita meluncurkan satelit pertama kita Palapa ya, generasi pertama itu, seharusnya ya kita sudah mulai belajar ya tentang seluk-beluk telekomunikasi ya, transmisi data, terus teknologi aplikasi. Tapi sayangnya sejak tahun 76 hingga sekarang tidak ada inovasi di bidang itu ya. Artinya apa? Pada akhirnya kita menjadi konsumen digital. Kita taunya hanya beli sesuatu yang bukan ciptaan kita dan kita hanya menggunakan. Ini yang jadi masalah sekarang. Nah, sadar atau tidak saya nggak ngerti. Gitu. Nah kemudian ketika kita nih masyarakat sebagai nasabah perbankan tuh Pak, selama ini kan kita menikmati fasilitas-fasilitas gitu ya, menggunakan mobile banking dan lain sebagainya itu. Padahal di balik itu semua banyak yang tadi Bapak bilang, kita masuk ke dalam hutan belantara gitu Pak, yang di dalamnya kita sendiri nggak tahu. Nah ketika kita masyarakat masuk dan terlibat, artinya kita seharusnya sebagai masyarakat juga punya hak untuk dilindungi ya Pak ya, diproteksi oleh perbankan itu sendiri. Nah sejauh mana Pak dari perbankan itu sendiri memahami kalau misalkan data nasabah dan dana nasabah itu segalanya gitu Pak ibaratnya? Nah inilah yang saya bilang ya, saya juga berkali ngobrol sama teman-teman ini juga kadang-kadang kita ini kan sebagai subjek daripada industri, salah satunya perbankan ya. Jadi kita juga punya hak, artinya hak asasi kita juga seharusnya mereka juga pahami dan mematuhi dan menghormati. Nah, saya nggak tahu apakah mereka juga memahami ya, karena nggak ada nasabah nggak ada perbankan kan? Ya betul.
Jadi kita ada semacam saling ketergantungan. Nah, ini seringkali lupa gitu karena semua pada mengejar omset ya, volume transaksi ya, terus KPI ya, key performance, lupa bahwa nasabahnya juga adalah manusia ya yang punya hak dan harus dilindungi. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar. Nah, sehingga ini juga saya nggak tahu apakah ini juga menjadi semacam hal yang sudah dibenamkan ya di dalam hati dan pikiran teman-teman di industri dan regulator ya, bahwa ini seharusnya kita udah harus menempatkan posisi nasabah harus dilindungi itu di depan gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan dan diskusi hangat ya yang sekarang berkembang ya. Tapi kembali lagi saya koreksi dikit ya, yang terjadi belakangan ini bukan sebetulnya memang meledaknya di industri perbankan ya. Kasus. Tapi sebetulnya bukan industri perbankan aja yang rawan. Semua industri yang menggunakan teknologi informasi itu rawan. Karena udah gitu rawannya di samping itu juga adalah mereka udah saling terhubung. Saling terhubung dengan satu industri yang lain gitu ya. Karena pemanfaatan teknologi itu sudah dilakukan. Jadi sudah ada yang disebut dengan interconnectivity ya. Dengan misalnya perbankan perlu listrik ya, tentunya dengan jaringan perusahaan listrik negara ya. Terus samping itu di samping perbankan misalnya industri layanan kesehatan juga terhubung dengan listrik kan, hubungan dengan industri keuangan. Jadi udah saling terhubung. Nah, ini ya yang sebetulnya kerawanan ini yang harus disadari bahwa satu kena akan berdampak pada yang lain. Nah, sejauh ini Bapak melihatnya Pak, untuk keamanan siber sendiri di Indonesia, baik perbankan maupun industri lain sudah sejauh mana sih Pak? Nah, itu kayak saya bilang, tahun 76 kita punya satelit ya, meluncurkan satelit, kita kelola satelit komersial. Dan Indonesia hebat loh, tahun 76 itu sudah jadi negara ketiga di dunia ya, yang mengelola satelit komersial sendiri setelah Amerika dan Kanada. Nah, sekarang kita jadi konsumen digital ya. Artinya apa? Apakah kita belajar dari pengalaman orang lain? Apakah kita belajar dari awal kita memasuki era digital? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Artinya kalau sekarang kita berhadapan dengan masalah, ada sesuatu yang kita tidak pernah menyadari, tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya hingga sekarang. Artinya ada hal-hal yang seharusnya itu jadi pembelajaran dan diperbaiki terus-menerus dan jauh lebih baik ya Pak ya? Ya, karena masyarakat kita gampang lupa kan. Ini juga jadi persoalan budaya yang harus kita bangun ya di era digital. Budaya yang seperti apa yang bisa istilahnya jangka panjang kita ingat nih ada risiko ya yang harus kita dalami dan kita hindari. Nah, ternyata sebagian besar kasus-kasus yang sekarang terjadi itu adalah mereka kejeblos di lubang yang sama berkali-kali. Itu yang jadi persoalan. Artinya tidak ada pembelajaran ya. Tidak ada yang mengingatkan mungkin ya, dan tidak ada lagi yang istilahnya memberikan pelajaran ya. Karena juga kalau kita ingat digital kita jadian dari sekolah dasar nggak ada tuh kurikulumnya bagaimana kita berinteraksi di sosial media, di sosial media yang aman nyaman ya, itu nggak ada yang ngajarin ya. Apalagi pakai handphone, kita beli handphone ada yang ngajarin nggak ada kan. Bahkan buku manualnya aja nggak dibaca. Bukan nggak dibaca, mungkin dibaca ya lihat aja, tapi yang jadi masalah seringkali buku manual juga harus pakai kaca besar bacanya kan. Itu jadi persoalan juga tuh. Jadi memang banyak persoalan dan tantangan yang masih kita hadapi, tapi ya ini nggak bisa dibiarkan terus menerus ya. Artinya kita perlu menyadari ini masalah yang harus segera kita koreksi ya, baik dari sisi penggunanya ya, penyedia teknologinya, regulator, semua pihak. Gak bisa kita berdiam diri biarkan keadaan terus menerus seperti ini gitu. Nah, kemudian Pak, kalau kita melihat misalkan dari sisi perbankan ya, tadi kita bicara soal perbankan, mungkin mereka sendiri sudah punya cyber security-nya, udah punya istilahnya udah melakukan pengamanan terhadap akses data dan juga dana nasabah. Namun ibaratnya kecolongan gitu Pak. Bapak setuju nggak sih Pak kalau sekarang kasus-kasus baru-baru ini dibilang sebagai kecolongan Pak? Dibilang kecolongan juga saya udah bilang ini masalah waktu. Kalau di cyber itu, insiden cyber itu bukan jika ya, kita nggak boleh berasumsi, kita cuman istilahnya menunggu waktu kapan diserang, kita nggak tahu kapan. Nah, ya, kalau saya bilang bukan ini, tapi ini puncak gunung es yang tidak pernah disadari bahwa sepertinya ada puncak gunung es. Nah, kedua, kita ini terlalu terfokus pada sesuatu yang mudah kita lihat ya. Kalau kita bicara gunung itu, gunung terlihat kan? Ya. Tapi pernah nggak kita lihat di bawah gunung?
Apa yang ada di bawah gunung itu nggak pernah kita lakukan. Ilmu kita belum nyampe ke sana. Nah sekarang yang namanya peretas itu justru fokus pada apa yang berada di bawah gunung itu untuk masuk ke dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini udah masuk sesuatu yang sangat boleh dikatakan kompleks dan canggih ya. Ilmunya juga mungkin kita masih terbatas di situ. Ini ya. Tapi sejauh ini Pak, dari yang pengalaman Bapak sendiri untuk mengantisipasi dari serangan hacker itu, Indonesia sudah ada orang-orangnya, SDM-nya dari segi SDM-nya sudah mampu atau masih perlu banyak belajar kah dari luar negeri atau seperti apa sih Pak gambarannya Pak untuk SDM sendiri apa ya? Bicara SDM ya, kita tidak berbeda dengan negara-negara lain. Masalah SDM itu ada krisis global. SDM di bidang keamanan cyber itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan dialami hampir semua negara di dunia. Kita juga bayangkan kok Amerika saja sudah kesulitan, lantas kita di mana gitu kan nggak ini ya. Itu yang kedua juga orang yang mendalami ya, berminat, punya komitmen di bidang ini sangat terbatas. Ya apalagi yang punya pengalaman 5 tahun ya secara operasional, secara praktis di industri ini sangat sedikit. Kebanyakan ya itu bukan, mohon maaf ya, ini yang ada itu ya yang ibaratnya tukang yang kalau di kita kan kita ada tukang itu semuanya bisa gitu. Kita nggak tahu kualitasnya bagus ya. Nggak usah contoh orang masang kabel ya. Yang penting pasang kan kabelnya itu jungkir balik ya. Kita nggak tahu walau alam kan. Nah itu yang ada seperti itu sekarang yang kita hadapi. Tapi yang punya kemampuan analytical ya, kemampuan antisipatif, melihat persoalan itu dari sudut pandang lebih tinggi, misalnya dari helikopter gitu ya. Nah itu terbatas kan. Apalagi kita bicara leadership ya daripada sebuah organisasi, lembaga itu ada nggak yang mampu melihat persoalan yang mereka hadapi di era digital? Tidak semua. Nah ini juga jadi masalah besar di kita. Jadi kemampuan manajemen ya melihat persoalan yang dihadapi dengan transformasi digital ini tidak banyak yang mampu melihat itu dari sudut ketinggian. Artinya ketika kita melihat beberapa kasus peretasan yang terjadi di Indonesia, terus juga melihat SDM di Indonesia sendiri sedemikian rupa, apa yang kemudian langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah Pak untuk kedepannya hal seperti ini nggak terjadi lagi Pak? Rasanya kita masih jauh ya. Kalau bicara pemerintah juga boleh dikatakan kita baru punya inisiatif berpikir bahwa kita perlu adanya lembaga pengamanan data ya, cyber waktu itu ya. Itu kan baru ketika kita punya kepala negara itu diretas. Nah itu juga jadi puncak gunung es. Bayangkan seorang kepala negara bisa diretas. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak berfungsi kan. Padahal presiden ya pada saat itu sudah dikelilingi lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi beliau, termasuk lembaga yang melindungi dari masalah serangan cyber ya, penyadapan. Tapi presiden masih bisa disadap. Bayangkan, itu simbol negara paling tinggi itu, tapi masih diretas. Nah, sekarang ada lagi kemarin kasus perbankan yang diretas sampai parah kan. Nah, itu kita bisa jawab sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Artinya ada instrumen-instrumen perlindungan yang tidak berfungsi dan tidak berjalan ya karena sebab-sebab itu yang tadi saya sebutkan, tidak memiliki kemampuan untuk melihat persoalan lebih dalam ya, lebih taktis ya, strategis dalam arti penyelesaiannya, jalan keluarnya. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri buat kita ya, dan kita mungkin akan menghadapi krisis-krisis berikutnya, kita tidak tahu kapan akan muncul. Karena namanya serangan cyber itu bukan kita bilang besok sekarang, kita nggak tahu kapan tiba-tiba akan menyerang kita. Nah, lalu Pak, kalau misalkan kita bilang banyak hal yang kompleks ya, ibaratnya tadi ya Bapak sebutkan tadi ya, ada SDM-nya sedemikian rupa, terus juga kondisinya juga masih cukup ibaratnya kita masih belum bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang lalu. Lalu kemudian apa yang harus kami lakukan sebagai nasabah, misalkan nasabah perbankan, terus juga user pengguna dari berbagai macam perusahaan-perusahaan dan juga aplikasi-aplikasi. Kita kan juga di gadget ada banyak tuh Pak aplikasi-aplikasi yang tentunya tiap hari namanya aplikasi dari mana-mana bisa masuk, dan kita hobinya kan unduh banyak-banyak aplikasi padahal sebelumnya kita nggak perlu kan. Nah itu juga buat masalah baru itu. Nah kemudian apa yang mesti kita lakukan Pak sebagai yang jelas user gini Pak? Ya, kita harus mulai melihat
masalahnya di mana? Yang jelas itu di sisi manusia. Ya, di sisi manusia itu perlu adanya semacam perlindungan pendidikan ya. Pendidikan bagaimana kita menyadari apa yang kita lakukan itu sebenarnya beresiko ya. Tapi kita juga harus diajarin resikonya di mana. Ya. Nah, selama ini kan yang kita dengar ya, kita harus jujur dan kita jangan berandai tapi jujur ya. Selama ini kalau kita bicara digitalisasi, kita bicara transformasi digital, yang dibicarakan kan bukannya kan manfaatnya, benefitnya ya, kehebatan si A, si B. Ada nggak yang pernah bicara tentang resiko kepada masyarakat? Tidak ada. Mitigasi resikonya ya Pak? Bukan kalau udah bicara risiko artinya juga termasuk penyelesaiannya ya. Okay. Tapi tidak ada yang pernah mengajari itu kan. Dari 10 orang yang bicara tentang hebatnya teknologi, nggak ada yang bicara tentang risiko. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Jadi budaya kita berbicara pendekatan sesuatu dari sudut pandang manajemen risiko itu sangat boleh kan sangat terbatas orang yang bicara seperti itu ya. Nah, ini juga perlu kita sadari. Makanya tadi saya bilang ini kita masuk hutan belantara yang sangat lebat, isinya predator. Nah, ini kita harus sadari itu dulu. Jadi dari sisi SDM-nya itu kita harus menyadari SDM itu bukan hanya pelaku industri ya, tapi juga pengguna. Ya dari masyarakat. Ini juga harus tahu. Jangan kita taunya tekan tombol mikirnya belakangan. Kalau udah kepala kebentur gitu baru mikir kan. Ini nggak bisa begini, harus dihentikan. Artinya kita harus rubah juga cara pandang kita. Ya, kita harus rubah juga cara budaya digital kita. Ini harus dimulai. Gerakan-gerakan ini baik dari masyarakat, dari sekolah-sekolah dasar ya, boleh ini harus dimasyaratkan. Sadar digital itu sadar keamanan digital itu harus segera dimulai. Kita walaupun terlambat tapi tetap harus. Karena apa? Teknologi itu kan berkembang pesat, bukan sekarang. Kita juga akan menghadapi era digital fase mungkin fase berikutnya kita nggak tahu. Tapi budayanya itu harus dibangun. Jadi masyarakat itu harus dibangun, dibenamkan budaya itu dari awal. Termasuk juga resiko-resiko yang mereka akan hadapi. Nah, kalau kita tidak lakukan itu, ya kita kan mungkin kita akan diskusi lagi yang sama 10 tahun kemudian. Bicara hal yang sama. Kayak saya bilang dan 76 sampai sekarang nggak ada perubahan kan. Kita masih berhadapan dengan hal yang sama. Terjatuh lagi ke lubang yang sama ya Pak ya. Betul. Jadi kita kejeblos di lubang yang sama berkali-kali gitu. Artinya kesadaran ini juga nggak hanya kita menuntut pemerintah ataupun regulator ataupun penyelenggara, tapi dari kita sendiri juga harus sadar. Jadi masalah keamanan di era digital ya, keamanan dan ketahanan ya, era digital ini tidak bisa dipasarkan pada satu kelompok, satu organisasi. Ini kita sebagai pengguna adalah bagian dari yang disebut namanya multi stakeholder. Ya. Nah, kalau bicara tanggung jawab kita semua. Kita harus juga bersatu padu ya, kolaboratif, saling kerjasama, saling berbagi. Dan kita juga bangun kemampuan kepekaan kita, kewaspadaan kita bareng. Nggak bisa ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab si A. Nggak ada, di era digital nggak boleh begitu. Kita harus kolaborasi, saling kerjasama. Teman-teman di media banyak bantu terus terang aja ya. Sejak saya mulai gerakan sadar keamanan cyber, itu salah satu tulang punggung saya itu teman-teman media. Nah, media juga boleh dikatakan luar biasa perannya. Tapi kembali lagi, masyarakat kita hari ini ingat, besok lupa. Itu mudah lupa itu tadi. Gitu. Jadi ini persoalan yang kita hadapi bersama-sama ya, bukan hanya di masyarakat, di industri juga seperti itu. Jadi luar biasa tantangan ini. Nah, tapi kemudian Pak, kalau kita bicara soal keamanan perlindungan data, misalkan saya sebagai masyarakat punya hak untuk data masyarakat itu terlindungi. Tapi ternyata selama ini sejauh ini mungkin ya nggak terlindungi banget Pak, kenyataannya kan, karena banyak kasus-kasus kebocoran data dan lain sebagainya. Bapak melihatnya seperti apa itu Pak? Jadi sadarnya baru sekarang kan? Ya, padahal data udah bocor dari kapan-kapan kan? Karena kalau kita karena isunya baru sekarang dihembuskan juga. Udah terlambat kan, datanya udah bocor, udah kemana-mana. Nah, yang harus kita sadari ya, kebocoran data yang dicuri, data yang disalin itu kan fragmented. Macam-macam, ada data kependudukan, ada data dari terkait dengan di perbankan. Ini yang bahayanya apa? Kalau data itu dikumpulkan, dirangkai jadi satu data tentang orang, artinya apa? Orang yang menguasai data itu lebih tahu tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. Itu bahayanya. Dan itu bisa disalahgunakan. Bisa orang itu mengambil alih identitas kita. Nah, kita ngerti nggak hal-hal seperti itu, bahwa kecerobohan kita tuh berimbas pada membahayakan diri kita sendiri. Itu sudah berlangsung lama. Artinya kita menjual diri tapi nggak pernah dibayar.
Kita jual diri, benar, jual diri. Orang minta ini kita kasih ya. Terus minta dong fotokopinya Mas Ganang. WhatsApp foto kirim. Mas Ganang nggak sadar bahwa itu yang lihat pas dikirim itu, padahal yang lihat datanya di WhatsApp itu ya, itu kan bukan Mas Danang sama teman Mas Danang. Namanya pengguna internet ada berapa miliar coba? Iya. Itu yang kita sadarin. Nah ini juga harus menjadi kesadaran kita semua. Kita harus hentikan kebiasaan seperti itu sebagai langkah awal untuk menghentikan yang namanya kebocoran data. Karena kebocoran data itu sekarang kita mungkin tidak merasakan, tapi dalam jangka panjang itu akan berakibat fatal. Ya, kita bisa identitas kita bisa disalahgunakan, akibat dicuri ya, karena orang lebih tahu tentang kita, karena dia udah merangkai semua data tentang kita yang dikumpulkan dari berbagai sumber ya, akan dengan mudah dia melakukan semacam profiling ya. Makanya saya bilang yang paling mengerikan itu ketika ada orang lain yang lebih tahu tentang diri kita ketimbang kita sendiri. Itu berbahaya sekali. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, apa pesan Bapak untuk masyarakat, terus juga regulator dan juga pemerintah, supaya harapan kami sih ke depannya kasus-kasus peretasan ini tidak terulang lagi. Mungkin juga masyarakat lebih aware juga terhadap keamanan cyber itu sendiri gitu Pak. Kalau kita menghentikan itu tidak mungkin, ya tidak mungkin, karena setiap ada perkembangan teknologi yang masif ya, sangat cepat, itu pasti juga diikuti dibarengin dengan pelaku-pelaku kejahatan, ya akan beraktivitas di teknologi atau yang berkembang itu. Nah, namun kita yang harus bisa kita lakukan, masyarakat itu juga sekarang harus mulai menyadari ya, sesuatu yang kita tidak mengenal, sesuatu yang asing bagi kita, seharusnya kita juga di dalam diri kita juga harus bisa mewaspadai. Ya, kembali lagi tadi kita masuki hutan belantara yang sangat lebat ya, isinya predator. Nah itulah yang kita hadapi sekarang itu seperti itu. Nah kita harus menyadarkan mereka ya, jangan lagi memulai kebiasaan kayak sekarang nyari jodoh di media sosial. Aduh ampun deh, itu juga buat saya sih lucu aja ya. Ada orang kok nyari jodoh di media sosial nggak pernah temu muka ya, tapi yang depan matanya nggak pernah diurusin gitu ya. Ini lucu gitu. Jadi ini hal ini harus mulai disadari bahwa memang indah. Teknologi itu nyaman ya, memudahkan segala, tapi juga resikonya pun ada di situ. Nah itu yang sebaiknya kita mulai belajar, dan tidak ada kata terlambat tidak ada batas umur. Mari kita belajar tentang teknologi digital, manfaatnya dan resikonya, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. Supaya tidak jatuh ke lubang sama, dan ini berlaku bukan hanya masyarakat, tapi juga di industri ya, di pelaku industri ya, mereka yang banyak mengkonsumsi membeli teknologi ya, itu juga berlaku. Apalagi sekarang kita berhadapan macam-macam teknologi kan, sekarang ada IoT ya, ada artificial intelligence. Sekarang apa yang lagi ramai itu ChatGPT. Kita ngerti nggak tentang teknologi itu? Kita cuma tahunya pakai aja kan. Tapi di balik teknologi kita nggak ngerti itu apa isinya. Apalagi resikonya itu kita harus mulai dalemin. Jangan kita rame-rame FOMO hentikan kita sebagai penganut sindrom FOMO ya, fear of missing out. Nah, itu hentikan. Itu bukan orang Indonesia tuh begitu tuh. Udah harus mulai dihentikan, dan kita mulai sindrom baru namanya apa? Mari kita bersama-sama memulai gerakan bersama ya, semua masyarakat ya. Itu yang sadar tentang keamanan cyber. Oke, terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama Mas Ganang, dengan senang hati. Bisa memberikan insight baru untuk sobat bisnis, dan sobat bisnis juga mungkin bisa mendapat banyak hal dari obrolan kita tadi. Lebih berhati-hati, lebih aware dengan keamanan cyber, terus juga nggak sembarangan pakai smartphone-nya. Cek dulu aplikasi itu di smartphone-nya, ada banyak tapi kepakai semua apa enggak ya? Nah itu tadi juga jangan sampai sobat bisnis juga jatuh ke lubang yang sama. Artinya ketika ada kasus di luar sana, kehilangan data, terus juga scamming dan lain sebagainya, jangan sampai sobat bisnis jadi salah satu korbannya juga, karena sobat bisnis lengah ataupun tidak aware dengan yang namanya keamanan cyber dan keamanan data diri sendiri. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Sampai jumpa sobat bisnis di episode berikutnya.